Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rik Nurdiansyah. Saya dari Komerser 1. Di sini saya akan membahas tentang soal ekonomi. Oke, bagian A. Nomor 1, konsep elastisitas permintaan mengukur. A. Respons jumlah barang yang diminta terhadap perubahan biaya. B. Respon harga terhadap perubahan pendapatan konsumen. C. Respon perubahan biaya produksi terhadap perubahan harga barang. D. Respon jumlah barang yang ditawarkan terhadap perubahan harga. Penjelasannya adalah elastisitas permintaan mengukur seberapa sensitif jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut. Misalnya, jika harga naik 10% dan permintaan turun 20%, maka elastisititasnya adalah 2, menunjukkan yaitu permintaan elastis. Jadi jawabannya adalah A. Respon jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga. Oke, kita lanjut nomor 2. Jika suatu barang memiliki elastisitas harga permintaan lebih besar dari 1, maka barang tersebut dianggap A. Elastis, A. Inelastis, B. Elastis, C. Tidak ada pengaruh harga terhadap permintaan, D. Tidak relevan dalam teori ekonomi mikro. Penjelasannya adalah ketika elastis harga permintaan lebih dari 1, berarti permintaan barang tersebut sangat sensitif terhadap perubahan harga. Artinya, perubahan kecil pada harga akan menyebabkan perubahan yang lebih besar pada jumlah yang diminta. Jadi jawabannya adalah B. Elastis. Oke, nomor 3. Konsep ceteris paribus dalam ekonomi mikro mengacu pada A. Analisis tentang bagaimana semua faktor selain memengaruhi permintaan. B. Penurunan harga dalam pasar yang kompetitif. C. Analisis dengan mengasumsikan bahwa semua faktor selain faktor yang sedang dianalisis tetap konstan. D. Analisis tentang perilaku konsumen yang rasional. Penjelasannya adalah ceteris paribus adalah istilah Latin yang berarti semua hal lain dianggap tetap sama. Ini digunakan dalam analisis ekonomi untuk fokus pada hubungan antara dua variabel tanpa dipengaruhi oleh variabel lain. Jadi jawabannya adalah yang C. Analisis dengan mengasumsikan bahwa semua faktor selain variabel yang sedang dianalisis tetap konstan. Oke, nomor 4. Pada pasar persaingan sempurna, keuntungan normal didapat ketika A. Penerimaan total lebih besar dari biaya total. B. Penerimaan total sama dengan biaya total. C. Penerimaan total lebih kecil dari biaya total. D. Perusahaan memiliki monopoli atas pasar. Penjelasannya adalah dalam pasar persaingan sempurna, keuntungan normal terjadi ketika perusahaan tidak mengalami kerugian atau keuntungan tambahan, yaitu ketika total penerima sama dengan biaya total biaya atau disebut dengan total cost.
Jadi jawabannya adalah B. Penerimaan total sama dengan biaya total. Nomor 5. Kurva penawaran akan bergeser ke kanan jika A. Harga input meningkat, B. Teknologi produksi membaik, C. Pajak atas produksi meningkat, D. Harga barang itu sendiri meningkat. Penjelasannya adalah kurva penawaran bergeser ke kanan ketika ada peningkatan efisien seperti inovasi teknologi yang memungkinkan perusahaan memproduksi lebih banyak barang dengan biaya yang sama atau lebih. Jadi jawabannya adalah C. Teknologi produksi membaik. Oke, lanjut nomor 6. Dalam teori perilaku konsumen, jika suatu barang merupakan barang inferior, maka A. Permintaan akan meningkat seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. B. Permintaan akan berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. C. Permintaan akan tetap konstan terlepas dari perubahan pendapat. D. Konsumen akan membeli barang tersebut hanya jika harganya sangat tinggi. Jadi penjelasannya, barang inferior adalah barang yang permintaannya menurun ketika pendapatan konsumen meningkat, seperti mie instan, atau sebaliknya, konsumsi mungkin akan beralih ke barang yang lebih berkualitas. Jadi jawabannya adalah B. Permintaan akan berkurang seiring dengan peningkatan pendapatan konsumen. Nomor 7. Apa yang dimaksud dengan biaya marginal atau biasa disebut dengan marginal cost? A. Biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit tambahan barang. B. Biaya tetap yang tidak perubahan meskipun jumlah produksi bertambah. C. Biaya yang terjadi hanya ketika total biaya melebihi pendapatan. D. Selisih antara pendapatan total di biaya variabel. Penjelasannya itu, biaya marginal menunjukkan biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi satu unit tambahan barang. Ini penting untuk keputusan produk dalam perusahaan. Jadi jawabannya adalah A. Biaya total yang dikeluarkan untuk memproduksi suatu unit tambah barang. Nomor 8. Dalam pasar monopoli, harga biasanya lebih tinggi dan kuantitas barang yang dijual lebih rendah dibanding dengan pasar. A. Pesaingnya sempurna. B. Monopolistik. C. Oligopoli. D. Duopoli. Penjelasannya, dalam pasar monopoli, perusahaan tunggal memiliki kekuatan untuk menetapkan harga karena tidak ada pesaing. Hal ini berbeda dengan pasar persaingan sempurna, di mana harga ditentukan oleh mekanisme pasar. Jadi jawabannya adalah A. Persaingan sempurna. Nomor 9. Kondisi pasar di mana terdapat banyak penjual, tetapi produk yang dijual tidak identik disebut sebagai pasar. A. Persaingan sempurna. B. Monopoli. C. Oligopoli. D. Persaingan monopolistik. Penjelasannya, dalam persaingan monopolistik, banyak penjual menawarkan produk serupa tetapi memiliki diferensiasi seperti merek atau fitur yang unik, sehingga konsumen memiliki preferensi terhadap produk tertentu. Jadi jawabannya adalah yang D. Persaingan monopolistik. Nomor 10. Konsumen akan memilih untuk membeli barang ketika A. Harga barang lebih rendah daripada harga pasar. B. Manfaat marginal barang lebih besar daripada biaya marginal. C. Harga barang lebih tinggi dari harga pasar. D. Biaya marginal lebih tinggi daripada
Manfaat marginal. Penjelasannya, konsumen cenderung membeli barang ketika manfaat tambahan atau manfaat marginal dari barang tersebut lebih besar daripada biaya tambahan yang harus mereka bear untuk membelinya. Jadi jawabannya adalah B, marginal. Manfaat marginal barang lebih besar daripada biaya marginal. Oke, kita lanjut ke bagian B. Nomor 1, jelaskan konsep elastisitas permintaan dan jelaskan perbedaan antara elastisitas permintaan yang elastis dan inelastis. Berikan contoh untuk masing-masing penjelasan konsep elastisitas permintaan. Oke, yang pertama, konsep elastisitas permintaan. Elastisitas permintaan adalah ukuran tingkat responsivitas jumlah barang yang diminta terhadap perubahan harga barang tersebut ceteris paribus faktor lain dengan tetap. Ada lagi elastisitas demand. Permintaan elastis terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih besar daripada persentase perubahan harga dengan kota lain. Koefisien elastisitas ED atau contoh barang mewah seperti elektronik mahal. Jika harga televisi premium turun 10%, permintaannya mungkin meningkat 20%. Inelastis demand. Permintaan inelastis terjadi ketika persentase perubahan jumlah barang yang diminta lebih kecil daripada persentase perubahan harga lain. Koefisien elastis D1 contoh barang pokok seperti beras. Jika harga beras naik 10%, permintaannya hanya turun 2%. Nomor 2, apa yang dimaksud dengan biaya total, biaya tetap, dan biaya variabel? Berikan contoh bagaimana biaya-biaya tersebut dapat dihitung dalam konteks perubahan barang. Yang pertama, biaya total atau total cost. Biaya total cost adalah jumlah seluruh biaya yang dikeluarkan untuk produksi, terdiri dari biaya tetap dan biaya variabel. Dan rumusnya biaya total, biaya tetap tambah biaya variabel. Ada juga biaya tetap, biaya yang tidak berubah meskipun jumlah produksi berubah konstan. Contoh, sewa gedung sebesar 10 juta per bulan. Biaya variabel, biaya yang berubah sesuai dengan jumlah produksi. Contoh, biaya bahan baku jika 1 unit produk membuat 50.000 bahan baku. Biaya variabel untuk 100 unit adalah 5 juta. Contoh perhitungan. Jika biaya tetap 10 juta dan biaya variabel per unit 50.000, maka untuk produksi 100 unit biaya total 10 juta tambah X 50.000 kali 100 sama dengan 15 juta. Lanjut, nomor 3. Dalam konteks pasar persaingan sempurna, jelaskan bagaimana perusahaan mencapai keseimbangan jangka panjang. Apa yang terjadi pada laba perusahaan dalam kondisi keseimbangan jangka panjang tersebut? Jawabannya adalah, dalam jangka panjang perusahaan di pasar persaingan sempurna mencapai biaya keseimbangan ketika harga sama dengan biaya marginal dan biaya rata-rata AC, yaitu P sama dengan MC dengan AC
Tidak ada laba ekonomi, hanya laba normal. Proses keseimbangan sama dengan jika ada laba ekonomi. PAC, perusahaan baru masuk pasar sehingga meningkat penawaran, menurunkan harga dan menghilangkan laba ekonomi. Sebaliknya, jika perusahaan merugi, PAC, beberapa keluar dari pasar, menurunkan penawaran dan menaikkan harga. Akhirnya hanya laba normal yang tersisa. Oke, kita lanjut nomor 4. Analisislah perbedaan antara pasar monopoli dan pasar persaingan monopolistik. Baik dari segi struktur pasar, harga, dan kuantitas barang yang dijual. Berikan contoh dari masing-masing pasar tersebut. Yang pertama, pasar monopoli. Pasar struktur. Pasar monopoli hanya terdapat suatu dijual atau produsen dalam pasar dan tidak ada barang pengganti yang sepadan sehingga produsen memiliki kekuatan penuh atas pasar. Contoh PLN, penyedia listrik di Indonesia, atau perusahaan farmasi yang memiliki paten obat tertentu. Pasar persaingan monopolistik. Terdapat banyak penjual atau produsen dalam pasar, tetapi setiap produsen menawarkan produk yang berbeda secara non-harga. Diferensi produk, contoh industri, restoran, toko pakaian, dan produk kosmetik. Lanjut, harga. Pasar monopoli. Produsen memiliki kekuatan penuh untuk menentukan harga karena tidak ada pesaing dan harga biasanya lebih tinggi dibanding pasar lain karena produsen memaksimalkan keuntungan dengan membatasi kuantitas barang. Pasar persaingan monopolistik. Produsen memiliki kontrol terbatas atas harga karena terdapat banyak pesaing, tetapi diferensi perlu memberikan sedikit kekuatan untuk menetapkan harga, dan harga cenderung berada di antara pasar persaingan. Menetapkan harga dan harga cenderung berada di antara pasar persaingan sempurna dan mencapai dan mendapat tergantung pada seberapa unik produk tersebut. Kuantitas. Pasar monopoli. Kuantitas barang yang dijual relatif lebih sedikit dibandingkan dengan pasar lainnya karena produsen cenderung membatasi produksi untuk menjaga harga tinggi karena efisiensi pasar sering kali rendah karena adanya kekuatan monopoli. Pasar persaingan monopolistik. Kuantitas barang yang dijual relatif lebih banyak karena banyaknya produsen yang bersaing karena efisien pasar lebih tinggi dibandingkan pasar monopoli, tetapi lebih rendah dari pasar persaingan sempurna karena adanya diferensi produk. Contoh pasar monopoli. PT Pertamina monopoli dalam distribusi BBM di Indonesia sebelum liberasi pasar tertentu dan merosot sebagai penguasa pasar sistem operasi komputer di daerah tertentu. Pasar persaingan monopolistik. Restoran cepat saji, Burger King, mereka bersaing tetapi memiliki menu yang unik, dan juga seperti produk minuman kopi Starbucks yang di Jiwo dan kopi kenangan. Nomor 5. Mengapa konsep keteris paribus sangat penting dalam analisis ekonomi mikro? Berikan contoh penerapannya dalam analisis permintaan atau penawaran. Jawabannya, keteris paribus berarti hal-hal lain tetap sama. Konsep ini penting menyederhanakan analisis dengan memporsikan pada hubungan antara dua variabel. Contoh, ketika harga suatu barang turun, permintaan meningkat. Keteris paribus artinya asumsi ini mengabaikan
mengabaikan faktor lain seperti perubahan pendapatan atau preferensi konsumen. Lanjut nomor 6. Berdasarkan teori perilaku konsumen, jelaskan hukum permintaan dan bagaimana faktor-faktor seperti pendapatan harga barang lain dan preferensi memengaruhi permintaan suatu barang. Jawabannya adalah hukum permintaan, yaitu jika suatu barang naik, maka jumlah barang yang diminta akan turun, dan sebaliknya. Catrice paribus. Contoh faktor yang mempengaruhi permintaan: pendapatan barang normal. Permintaan naik ketika pendapatan naik, dan barang interior permintaan turun ketika pendapatan naik. Harga barang lain, barang substitusi, misalnya teh dan kopi, dan barang komplementer, misalnya mobil dan bensin. Dan preferensi konsumen, jika selera berubah, permintaan juga berubah meskipun harganya tetap. Nomor 7. Pada saat biaya produksi meningkat, bagaimana hal tersebut memengaruhi kurva penawaran di pasar persaingan sempurna? Jelaskan secara rinci proses pergeseran kurva penawaran dan dampaknya terhadap harga dan kuantitas barang. Penjelasannya, ketika biaya produksi meningkat, misalnya kenaikan harga bahan baku atau upah, kurva penawaran bergeser ke kiri karena biaya lebih tinggi dan perusahaan penawaran lebih sedikit barang pada setiap tingkatan harga, dan dampaknya adalah harga barang naik karena penawaran menurun, juga kuantitas keseimbangan menurun. Dan proses yaitu misalnya jika biaya bahan baku naik, perusahaan kecil mungkin mengurangi produksi, sementara perubahan besar menaikkan harga jual. Akibatnya pasar menyesuaikan hingga mencapai keseimbangannya kembali. Ya, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.